Okay, boys, here we go. Halo sedulur celengers, lagi apa nih kalian? Udah punya pacar belum? Kalau belum, sama dong. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The 100 Love With You. Tanpa berlama-lama lagi, markibur, mari kita melebur. Film dibuka dengan seorang gadis kecil yang tampak bersedih karena kaset miliknya yang patah. Lalu terlihat seorang anak laki-laki yang menawarkan diri untuk memperbaiki kaset tersebut. Tapi ternyata semua itu hanyalah mimpi yang berasal dari kenangan masa lalunya. Dan diketahui bahwa seorang gadis itu bernama Aoi. Saat itu dia sedang ketiduran saat mengikuti jam pelajaran di kelasnya. Tanpa dia sadari, ternyata dosennya sudah berada di sampingnya. Tetapi untungnya dosen tersebut tidak memarahinya. Di tempat lain, ada dua orang teman bandnya bernama Naoya dan Tatsuta. Keduanya membicarakan Aoi yang berencana melanjutkan studi ke luar negeri selama 1 tahun. Naoya yang menyukai Aoi hanya memiliki kesempatan sampai musim panas untuk dapat mengungkapkan perasaannya. Tiba-tiba datanglah Aoi dan Rina yang sudah siap untuk latihan band. Hari itu merupakan seminggu sebelum bandnya akan manggung di acara festival. Aoi yang bersemangat langsung mulai memainkan alat musiknya. Padahal Tatsuta belum siap dengan drumnya. Lalu muncullah Riku yang datang terlambat. Aoi menatap dengan tersenyum ke arah Riku yang sedang mengatur nada gitarnya. Latihan berlangsung 1 kali putaran lagu. Tiba-tiba Riku malah pamit untuk pulang duluan. Padahal latihan baru berlangsung sebentar. Teman-temannya heran kenapa begitu terburu-buru. Ia pun menjelaskan kalau ada hal lain yang harus dikerjakannya. Sebelum pergi, ia mengkritik kesalahan Naoya dalam memainkan melodinya, lalu mengingatkan Tatsuta yang salah memasang stand simbal. Setelah itu, ia pun bergegas untuk segera pergi. Keesokan harinya, Aoi dibangunkan oleh ibunya sebab alarm tidak mampu membuatnya terbangun. Ibunya mengomel sebab kamar Aoi berantakan. Padahal ia harus mandiri menyiapkan segala sesuatu untuk nantinya hidup sendiri saat sekolah di luar negeri. Lalu muncullah adiknya yang memberitahu kalau masakan ibunya gosong. Ibunya pun panik dan langsung berlari ke dapur. Hari itu Aoi pergi ke kafe di pinggir pantai. Pemilik kafe itu adalah paman dari Riku. Aoi memberikan poster acara bandnya yang akan tampil di festival untuk ditempel di kafe itu. Lalu muncullah Riku yang baru bangun dari tidurnya. Pamannya bercerita kalau semalam Riku begadang membaca buku yang tidak jelas. Padahal ujian juga sudah berlalu. Lalu Aoi mengajak Riku untuk ikut bergabung membantu teman-temannya menyiapkan dekorasi untuk acara bandnya. Di luar kafe, Aoi dan Rina sedang melukis untuk dekorasi acara bandnya. Keduanya membicarakan tentang hubungan Aoi dengan Riku yang sampai sekarang masih belum jelas. Rina pun menggodanya akan segera mengadukan ke Riku kalau Aoi menyukainya. Tiba-tiba muncullah Riku yang memindahkan papan lukisan itu agar tidak kotor nantinya. Tak disangka, para pengebor air di belakangnya melakukan kesalahan sehingga membuat air memancar ke sekitar tempat itu. Aoi dan teman-temannya menjadi basah kuyup. Tetapi untungnya saja lukisan dekorasinya sudah diselamatkan dulu oleh Riku. Di hari lain, Aoi dan teman-temannya sedang mengangkut alat musiknya ke dalam mobil. Tiba-tiba ia melihat Riku yang sedang berbicara dengan seorang perempuan. Temannya menjelaskan kalau perempuan itu adalah mahasiswa fisika. Keduanya memang sering tampak belajar bersama. Aoi pun tampak cemburu melihat hal itu. Di tempat lain, Naoya menemui Riku untuk membicarakan sesuatu. Sebelum berbicara, Riku sudah tahu kalau yang akan dibicarakan adalah tentang Aoi. Ia pun terkejut bagaimana Riku bisa tahu tentang hal itu. Ia berencana akan mengungkapkan perasaannya kepada Aoi. Lalu, Riku pun mempertanyakan kenapa harus bilang padanya. Setelah itu, Naoya pun paham dan segera pergi. Di tempat makan, Naoya berusaha untuk mengungkapkan perasaannya. Awalnya ia tampak malu untuk mengungkapkannya, sebab di sana ada teman-temannya. Namun ia keceplosan sehingga membuat semua orang di sana melihat ke arahnya.
みんなの前で言ったら告白になんないっしょ。 Mendengar itu, wajah Aoi tampak heran dengan ungkapan perasaan itu. Naoya yang malu perasaannya bertepuk sebelah tangan segera berlari pergi meninggalkan tempat itu. Siang itu, Aoi pergi memasuki kamar milik Riku. Tak sengaja ia menemukan sebuah CD piringan hitam di lemari. Lalu tiba-tiba muncullah Riku yang memintanya agar jangan menyentuh barang-barangnya. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat Aoi terkejut hingga menjatuhkan CD piringan hitam itu. Riku pun segera menutup lemarinya dengan alasan agar Aoi tidak melihat barang-barang pribadinya yang lain. Setelah itu, keduanya pergi ke teras untuk membuat lagu baru yang akan dimainkan di acara festival nanti. Riku mengajarinya memainkan kunci gitar, tetapi Aoi merasa kesulitan sebab jari-jarinya yang kurang panjang. Kemudian ia meminta agar nantinya Riku ikut bernyanyi bersamanya saat di atas panggung. Akan tetapi Riku menolaknya dan justru mengungkapkan kalau nanti dirinya meninggalkan band, Aoi bisa meminta bantuan ke Naoya. Dirinya tidak selamanya bisa di samping Aoi. Mendengar itu, Aoi tampak sedih lalu membereskan barang-barangnya dan segera pergi. Setelah itu, Aoi bertemu dengan Rina yang sedang menyiapkan acara festival. Di sana Rina mengungkapkan kalau Naoya telah lama menyukai Aoi. Bila tidak menyukainya, lebih baik menolaknya saja. Lagi pula Riku juga tidak segera mengungkapkan perasaan ke Aoi. Rina kesal dan menganggap Aoi keras kepala dengan sikapnya yang pasif terhadap keduanya. Sementara itu, Riku terus menghabiskan waktunya di perpustakaan dan dia juga menuliskan di buku catatannya bahwa dirinya akan mencoba sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya di buku tersebut. Malam harinya, dia sempat meminta kepada pamannya untuk membantunya menyerahkan hadiah ulang tahun kepada Aoi karena saat itu dirinya merasa tidak nyaman. Saat itu pamannya mulai menduga jika akan ada sesuatu yang terjadi pada keduanya. Dan sang paman pun juga berpesan kepadanya untuk tidak mengabaikan seorang perempuan jika tidak ingin seorang perempuan itu pergi meninggalkannya. Tiba di hari acara festival, dan saat itu juga bertepatan di hari ulang tahun Aoi. Terlihat Riku dan bandnya sudah bersiap di belakang panggung, tetapi Rina tidak juga hadir di sana. Tatsuta mengaku bahwa dirinya paham tentang perasaan Rina yang menyukai Naoya. Ia pun berusaha menenangkan Aoi. Kemudian panitia mempersilahkan bandnya untuk segera naik ke atas panggung. Riku berusaha menenangkan Aoi agar tersenyum seperti biasa saat di panggung nanti. Namun saat membawakan lagu dirinya justru terlihat tidak percaya diri. Hingga ada penonton yang meminta bandnya menghentikan musiknya. Setelah usai manggung, Aoi meminta maaf kepada teman-temannya lalu berjalan pergi ke tempat itu. Di jalan, ia menangis karena penampilan panggungnya yang begitu buruk. Saat mengambil tisu, ia menjatuhkan kertasnya hingga terbang ke tengah jalan raya. Saat akan mengambil kertas itu, tak disangka muncul mobil yang melaju kencang ke arahnya. Setelah itu, Aoi kembali terbangun dari tidurnya saat di ruang kuliah. Dosennya pun sudah berada di sampingnya dan tidak memarahinya. Ia menatap ke arah Rina dengan wajah kebingungan. Kemudian, ia kembali latihan band dengan teman-temannya. Setelah satu permainan lagi, Riku pun mengingatkan tentang kesalahan Naoya bermain melodi dan juga kesalahan Tatsuta memasang stand simbal. Setelah itu barulah ia pergi. Kini Aoi benar-benar bingung dengan apa yang baru saja terjadi, sebab merasa dirinya sudah pernah melalui kejadian yang sama sebelumnya, atau bisa dibilang deja vu. Ia berusaha memberitahu teman-temannya, tetapi temannya malah tertawa dan menduga bahwa itu hanyalah deja vu saja. Aoi pun terdiam untuk tidak melanjutkan ceritanya. 知ってた？違う、そういうんじゃない。わかるわかる。俺もさ、同じコードのとこいつも間違えるんだよね。あ、そういうのわかるでしょ。練習不足だろ。本当にリアルに見たの。 Keesokan harinya, ia sudah bangun sebelum alarmnya berbunyi. Ia menyebutkan apa yang ingin ibunya katakan padanya dan mengingatkan ibunya bahwa masakannya telah gosong. Setelah itu, ia mendesak Rina untuk mengakui kalau menyukai Naoya. Ia pun mengatakan kalau setelah ini dirinya akan mati. Rina mencoba menyadarkannya kalau mungkin saja Aoi telah bermimpi buruk sehingga berpikir seperti itu. Aoi percaya dan segera memeluk Rina. でも友達でいて見捨てないで。ちょっとペンキついちゃうって。分かった、見捨てない。ごめん、リナ。 Lalu muncullah Riku yang datang memindahkan lukisan dekor itu.
Melihat itu, Aoi bergegas menjauh agar tidak tersiram air yang segera datang mengguyur teman-temannya. Riku pun menatapnya dengan heran, lalu bertanya bagaimana Aoi bisa mengetahui kalau airnya akan datang. Aoi mengaku dirinya sudah mengalami kejadian itu seminggu yang lalu. Mendengar pengakuan itu, Riku pun menertawakannya. Setelah itu, Riku mengakui bahwa dirinya juga sama seperti Aoi yang melalui perjalanan waktu. Ia mencoba menenangkan dan meyakinkannya kalau Aoi tidak akan mati. Ia menunjukkan rahasianya tentang CD piringan hitam yang ada di lemarinya. CD itu dapat membuatnya memutar waktu kembali. Dahulu, ia menemukan CD itu di rak milik pamannya. Saat itu, pamannya memberitahukannya kalau CD itu spesial karena mampu merekam kehidupan. Riku pun mengajak Aoi untuk mencobanya bersama-sama. Aoi pun kembali terbangun dari tidurnya di ruang kuliah, tepat sebelum dosennya memergokinya. Lalu, ia segera berlari keluar ruangan itu untuk bertemu dengan Riku. Sambil berjalan, Riku mengungkapkan keyakinannya bahwa nasib seseorang bisa diubah. Keduanya pun kembali mengingat masa ketika masih anak-anak. Dulu, Riku tidak bisa bermain gitar, lalu ia meminta diajari oleh pamannya. Tak disangka, ia langsung bisa memainkan gitar itu dengan sangat baik. Sebab, sebenarnya ia sudah berkali-kali berlatih dengan CD itu untuk mengulang waktu kembali. Hal itu dilakukannya agar bisa menyanyikan lagu dengan gitarnya untuk ulang tahun Aoi saat itu. Bahkan, ia mampu membuat CD dari coklat yang dapat memutar lagu ucapan ulang tahun untuk Aoi. Sejak dulu, Riku selalu berusaha agar terlihat hebat di mata Aoi. Kemudian Aoi pun menanyakan apakah sebenarnya Riku menyukai dirinya. Riku mengakui bahwa dirinya memang menyukainya sejak pertama kali bertemu. Keduanya pun kembali ke waktu musim panas sebelumnya. Keduanya bergandengan tangan di depan teman-temannya, hingga membuat Naoya terkejut bahwa keduanya telah berpacaran. Setelah malam itu, semuanya melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama, membuat kenangan indah dengan melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Suatu hari, Riku menanyakan tentang rencana Aoi yang akan pergi kuliah ke luar negeri. Dengan tertawa, Aoi menasihatinya untuk menikmati kehidupan yang sekarang ini. Hari besok biarlah menjadi hari besok. Ia meminta agar Riku jangan menangis saat nanti harus berpisah dengannya. Di tempat lain, Naoya pergi makan bersama Tatsuta dan Rina. Ia heran mengapa dirinya tidak memiliki pacar. Tatsuta membandingkannya dengan Riku, sebab Riku jauh lebih tenang darinya. Mendengar itu, Rina membelanya dengan memuji sikapnya yang polos, suka berterus terang, dan lebih tampan dari Riku. Hal itu membuat Naoya tersipu dan menyadari kalau ternyata Rina menyukai dirinya. Tiba di hari festival, acara kembali berjalan seperti sebelumnya. Penampilan Aoi dan bandnya begitu memukau penonton yang ada di acara itu. Seusai manggung, mereka bersulang merayakan keberhasilan penampilan bandnya. Sementara itu, Riku diajak mengobrol oleh MC yang memuji permainan gitarnya. Tak disangka, saat kembali melihat ke arah teman-temannya, Aoi sudah tidak ada di sana. Ia pun segera berlari ke jalan raya dan tampak sangat syok mendapati Aoi yang sudah ada di mobil ambulan. Ia pun kembali memutar waktu. Kini ia berlari memeluk Aoi yang baru saja terbangun dari tidur di dalam ruang kuliah. Setelah itu, Aoi melihat Riku yang seperti bertengkar dengan mahasiswa perempuan dari jurusan fisika yang waktu itu. Malamnya, saat membuat lagu bersama, Aoi menduga Riku akan memutar waktu kembali. Setelah itu, benar saja, Riku kembali memutar waktu. Kini ia datang ke tempat latihan lebih dulu daripada Aoi dan Rina. Ia datang untuk izin tidak ikut latihan. Hal itu membuat Naoya marah hingga bertengkar dengannya. Besoknya, Aoi menemui mahasiswa fisika yang sering ditemui Riku. Perempuan itu menjelaskan teori relativitas dan mekanika kuantum yang berkaitan dengan waktu. Hal itulah yang sedang dipelajari oleh Riku. Akhir-akhir ini, Riku terlihat mulai khawatir seperti akan kehabisan waktu. Setelah obrolan itu, secara diam-diam Aoi membaca buku catatan milik Riku. Malamnya, dengan wajah yang sangat sedih, Riku bercerita kepada pamannya tentang perjalanan waktunya. Ia berpikir bahwa banyak hal yang bisa diubahnya,
Tetapi hanya satu hal tentang nasib kematian tidak pernah bisa diubahnya, sehingga ia harus terus mengulang waktu agar bisa bersama Aoi. Di balik pintu, ternyata Aoi mendengar pembicaraan itu. Sejak hari itu, Aoi terlihat menjadi seorang yang pemurung. Di hari lain, Riku merasa bandnya tidak cukup waktu untuk berlatih dengan lagu baru, sehingga ia ingin memutar waktu kembali ke sebulan sebelumnya. Namun, Aoi malah mempertanyakan Riku yang sudah berulang kali melihat kematiannya. 何回繰り返したの？何回私が死ぬの見たの？あの日、私の代わりに。お前は死なない。 Kenapa terus-menerus mengulang waktu? Riku masih meyakini bahwa Aoi tidak akan meninggal. Ia akan mengulang waktu hingga berapa kali pun jika harus dilakukan agar tetap bisa bersama Aoi. Namun, Aoi justru mengambil piringan hitam itu dan mematahkannya menjadi berkeping-keping. Sambil menangis, ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin Riku terus-menerus mengulang waktu. Walaupun dirinya bertemu dengan Riku hanya sebentar, dirinya kini sudah merasa sangat senang. そうなの、生きてるって言える。生きてなくたっていい。これ以上リカの時間奪いたくないんだよ。 Tiba di hari ulang tahun Aoi, ibunya datang membawakannya sebuah hadiah. Ibunya berpesan agar dirinya dapat mandiri nantinya di tempat perantauan. Aoi pun memeluk ibunya sambil menangis. Sementara itu, Riku masih berusaha keras memperbaiki piringan hitam yang rusak. Pamannya menghampirinya dan berpesan padanya bahwa berapa kali pun waktu diulang tidak akan bisa menyelamatkan Aoi. Dulu pamannya pernah melakukan hal yang sama untuk wanita yang dicintainya. Ia sudah mencoba mengulang waktu 10 kali sampai kelelahan. Waktu memang berjalan dengan singkat. Terlebih jika hari itu adalah hari yang paling membahagiakan. Pamannya kembali bertanya, apakah waktu yang tersisa di hari bahagianya ini hanya akan dipakai olehnya untuk memperbaiki CD saja. Setelah itu, Riku pun segera pergi menghampiri teman-teman bandnya. Ia meminta maaf atas sikapnya yang sebelumnya dan memberikan lagu baru untuk latihan. Awalnya, teman-temannya terkejut sebab mana mungkin berlatih lagu baru dengan sisa waktu yang sedikit. Akan tetapi, Riku memohon kepada kedua temannya itu sampai membungkuk. Kemudian, ia menemui Aoi di tempat pertama kali dulu bertemu. Keduanya sama-sama tidak mengerti untuk ke depan akan menjadi seperti apa. Tetapi Riku mengungkapkan bahwa dirinya ingin hidup bersama Aoi di waktu yang sekarang ini. Keduanya pun pergi menuju acara festival bersama-sama. Sebelum tampil, Aoi menemui Rina untuk menyarankannya agar jujur akan perasaannya pada Naoya. Lalu ia pun memeluk Rina dengan erat. Akhirnya, Aoi bersama dengan bandnya naik ke atas panggung membawakan lagu baru ciptaannya. Lalu, pertunjukan kembang api pun berlangsung tepat setelah lagunya selesai dibawakan. Riku mengucapkan selamat ulang tahun untuk Aoi. Momen kembang api itu sudah disiapkan oleh Riku untuk kejutan ulang tahunnya. Dengan wajah bahagia, Aoi pun berterima kasih dan mengungkapkan bahwa hari itu adalah hari ulang tahun terbaik dalam hidupnya. Besoknya, Riku dan teman-temannya memandangi laut dengan kesedihan. Sebab akhirnya Aoi pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Kemudian pamannya memutarkan CD yang terbuat dari coklat. CD itu telah disiapkan oleh Aoi untuk hadiah ulang tahun Riku yang ke-100. Saat CD diputar, terdengar rekaman suara Aoi yang yakin kalau Riku pasti bisa menemukan kebahagiaannya. Ia berpesan agar Riku bersemangat menjalani kehidupan kedepannya walau tanpa dirinya. Dan film pun tamat.